Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang pesan untuk kalian yang suka lihat angka kembar 1212. Jadi ini sebenarnya ngomongin soal spirit guide message ya. Jadi ini adalah pesan dari malaikat penjagamu atau dari semesta yang memang terutama untuk kalian yang sering lihat angka kembar, ini adalah pesan-pesan untuk kamu. Jadi ini untuk konfirmasi, untuk sebenarnya informasi-informasi yang sudah kamu dapat, ini konfirmasinya. Dan perlu diingat, ini adalah collective reading untuk banyak orang. Jadi untuk disclaimer lainnya aku bakalan tulis di bawah. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. Dan nanti aku bakalan cek dulu energi kamu seperti apa, saat ini kayak gimana, terus baru nanti aku lihat energi kamu ke depan, baru nanti pesannya. Kenapa kamu sering lihat angka kembar si 1212 ini? So, let's start. Oke. Energi kamu saat ini seperti apa? Terus energi. Di sini ada energi the Four of Swords, ada energi the Princess of Wands, and then Six of Wands. Ada banyak energi air sign, Libra, Gemini, Aquarius. And then di sini juga banyak energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Cuman gini, kalau aku ngomongin soal zodiak jangan hanya terpatok sama zodiaknya, karena ini elemen ya. Jadi ini juga bukan konfirmasi kalau ini untuk zodiak tertentu itu ya. Jadi elemennya saat ini air and fire, which is ini ngomongin soal passion dan kepintaran dan rationality. Jadi kalau aku lihat kamu punya ide cemerlang belakangan ini dan sekarang. Jadi sebenarnya gampang dan simpel. Ini udah mulai kebaca. Kenapa kamu sering lihat angka kembar? Karena ini sebuah kayak konfirmasi dari semesta untuk lebih aware atau lebih ngeh atau lebih sadar sama pikiran kamu saat kamu ngeliat angka kembar tersebut. Karena kalau yang aku lihat di situ banyak sebuah ide-ide yang cemerlang gitu. Jadi saat ada ide-ide yang muncul atau kamu lagi mikirin sesuatu atau lagi menghayal tentang sesuatu, terus kamu ngeliat angka kembar itu sebagai konfirmasi. Coba dikulik lagi idenya gitu. Terus di sini dari energi the Four of Swords ini energinya lagi chill banget, lagi tenang banget, lagi stabil banget. Cuman kalau aku lihat di sini Four of Swords itu menandakan momen istirahat. Jadi simple. Kita itu manusia, kita punya jiwa dan raga. Mau jiwa kita mau kemana-mana, mau berkembang, mau ngelakuin ini itu. Tapi kalau raganya tidak sehat, raganya tidak kuat, kita harus istirahat gitu. Jadi harus fokusin juga ke raga kamu. Fokusin juga ke tubuhmu gitu istilahnya. Mau ngerjain apapun gak masalah gitu, asal kamu tahu batasan, karena badan pun butuh istirahat gitu. Bukan hanya mental dan jiwa yang butuh istirahat, tapi badan juga istirahat. Jadi ini kalau ngerasa draining, ngerasa kayak aduh capek banget gitu, walaupun kamu gak ngapa-ngapain ngerasa capek, it's time for you to take a rest. Restingnya, istirahatnya itu bukan hanya istirahat badan aja, kayak bukan hanya tidur aja, tapi kalau kalian yang punya banyak overthinking, pemikiran yang ini itu coba diistirahatkan dulu gitu, agar lebih fresh lagi, agar lebih bisa ide-idenya tuh muncul lebih mudah lagi. Di sini dari energi the Princess of Wands and then the Six of Wands, ini kamu melalui perjalanan yang menuju takdir, which is sebenarnya udah di jalan yang benar. Energinya tuh ini seperti konfirmasi. Kalau kamu lakukan segala sesuatu dengan semangat, bedain ya semangat ambition kalau sama semangat yang happy gitu, bahagia. It's different, itu beda. Kalau kamu ngerasa ngelakuin sesuatu dengan semangat dan happy, bahagia, it meant for you. Itu berarti untuk kamu. Berarti itu juga perjalanan yang memang diperuntukkan untuk kamu. Dan di sini kalau aku lihat energinya saat ini penuh dengan anugerah dan kebahagiaan, terutama dari orang-orang sekitar yang banyak kasih konfirmasi untuk dirimu. So, aku bakalan lihat lagi. Ini aku bakalan cek energi in the future. Energi kamu ke depan sana. Your energy in the future.
Kalau aku nanti lihatnya tuh punya kebiasaan-kebiasaan yang sehat ya, dalam arti kayak punya kegiatan-kegiatan yang memang buat jiwamu gitu, untuk memberikan kebahagiaan untuk jiwamu. Karena kalau aku lihat di sini ada banyak banget yang bakalan sering meditasi atau punya aktivitas-aktivitas yang memang untuk nutrisi jiwamu gitu. Karena ini perubahan perspektif, perubahan kehidupan, transformasi yang luar biasa. Cuman kalau aku lihat dari energi The Four of Cups di sini, energi kamu ke depan sana penuh dengan ketenangan. Ini tenang karena capek sekarang. Ini tenang karena damai. The Four of Cups itu ibaratkan kayak misalnya kamu sudah tahu maunya apa. Kamu tidak terlalu ngoyo atau tidak terlalu melakukan segala sesuatu dengan ego, dengan dengan ketidaktenangan lah gitu, untuk menggapai apa yang kamu pengen. Kamu tinggal memanifestasi, menunggu, dan itu hadir gitu. Ini energinya penuh dengan ketenangan soalnya. Energi The Four of Cups itu juga menentukan kebiasaan-kebiasaan kamu saat kamu lagi punya banyak masalah, punya banyak pilihan. Kamu lebih prefer buat mencari ketenangan dan kamu mendapatkan jawabannya sendiri. Cuman di sini dari momen ketenangan kamu dan kesendirian kamu dan kesabaran kamu itu sebenarnya membuahkan hasil. Jadi untuk kalian yang kalau aku ngeliatnya di sini cukup positif ya. Kalian mungkin tidak terlalu banyak untuk mengerjakan sesuatu hal yang nggak kamu pengen gitu. Contohnya, kamu hanya nunggu, tapi nanti ada momen dimana yang membutuhkan kamu dan yang kamu butuhkan muncul gitu. Jadi ini kayak konfirmasi. Waktunya kamu nunggu itu udah benar gitu. Kamu melakukan tidak dengan terburu-buru itu udah benar. Di sini ada the Two of Swords. Two of Swords itu juga crossing road. Dalam arti gini, kalau yang aku lihat ada beberapa hal yang mungkin gak pernah kamu lakukan sebelumnya, kamu akan lakukan ini di depan sana. Karena kalau dari sini, Two of Swords itu kayak kamu papasan sama sesuatu gitu. Bisa seseorang sama papasan sama seseorang, tapi kalau aku lihat nih papasan sama sesuatu hal yang lebih bisa memfleksibelkan pola pikir dan akhirnya merubah perspektif gitu. Terus di sini Five of Swords. Ini kalau aku lihat tidak terlalu banyak dealing sama opini orang lain. Kamu kayak melawan semua opini-opini orang lain. Jadi lebih trust sama diri kamu sendiri. Tapi bedain. Percaya sama diri sendiri atau nggak mau dengerin atau nggak mau belajar untuk lebih berkembang. Jadi hanya mengerti kalau diri kita tuh yang paling benar. Itu beda banget gitu, oke? Terus ini energi The Tower, ini ada sesuatu yang mengejutkan. Kalau aku lihat ini lebih seperti perubahan hidup. Sometimes kita akan dilepaskan sama orang-orang yang memang bukan untuk kita, atau keadaan-keadaan atau pekerjaan yang memang bukan untuk kita, agar kita bisa menggapai sesuatu hal yang memang diperuntukkan untuk kita. Jadi saat ini diruntuhkan, ada sesuatu yang diruntuhkan, ini bukan sesuatu yang buruk sebenarnya, tapi ada sebuah anugerah di balik itu, which is sesuatu yang bisa kamu bangun kembali, atau hal-hal yang bisa dibilang memberikan fondasi yang lebih kuat lagi gitu. So, aku bakalan lihat ke why. Kenapa kamu ngelihat angka kembar terus? Jadi, why? Kenapa kamu ngelihat selalu ngeliat angka kembar ini? Why the people watch this video always say that angel number? What does that mean? Kamu nanti tinggal komen di bawah ya untuk angel number apa yang pengen kita kulik gitu. Jadi kamu tinggal request aja, oke? Nanti aku buatin. Karena aku lagi pengen fokus banget untuk angel number beberapa bulan kemarin. Jadi dari energi the moon sendiri kalau aku lihat gini, ada sebuah kehidupan ini tuh harus mengenal ya banyak hal yang tidak akan sesuai sama apa yang kita anggap benar gitu. Jadi perbedaan itu udah pasti ada, exist. Kita itu nggak bisa mengenyampingkan itu gitu, karena itu sepakat semuanya, kanan dan kiri itu sepakat, hitam dan putih itu sepakat, walaupun itu berbeda, opposite, berseberangan, tapi itu sepakat. Baik dan buruk pun itu sepakat.
positif dan negatif itu sepakat, the devil and the angel itu sepakat. Jadi itu tidak pernah terbiasakan karena tidak ada kebaikan yang muncul kalau tidak ada keburukan. Sama kayak gitu, nggak ada keburukan yang muncul kalau nggak ada kebaikan. Itu pasti semuanya seperti itu. Jadi belajar untuk melihat segala situasi bukan hanya dari kacamata si yang pengen baik-baiknya aja, tapi dari ke kanan dan ke kiri juga. You're in the middle, kamu di tengah saat ini. Ngelihat perspektif bukan hanya dari kacamata diri sendiri, tapi juga dari kacamata yang luas gitu. Nah, dari energi The Moon sendiri, ini ngomongin soal sensitivitas, intuisi kamu atau insting kamu sebenarnya lagi diuji. Ujinya apa? Kadang-kadang kita itu punya intuisi atau punya perasaan yang strong, but visualnya atau realitanya itu tidak sesuai gitu. Sometimes realita itu ada beberapa yang ilusi gitu, atau pikiran-pikiran kamu ada beberapa yang ada ilusinya gitu. Ilusi itu datang dari expectation, ilusi itu datang dari ego, dari desire sometimes, atau ilusi itu datang dari yang tadi aku bilang godaan dan cobaan. Belajar untuk bisa menghadapi si ilusi tersebut gitu. Jadi kamu harus bisa tahu cara untuk benar-benar mengenal si jiwamu seperti apa, si hatimu seperti apa, agar bisa membedakan mana nih yang ilusi doang, mana yang benar gitu. Dari energi The Moon sendiri memang bakalan banyak illusion. Ini sebenarnya ngomongin soal warning. Jadi there's going to be a lot of illusion in your life. Banyak banget ilusi-ilusi dalam hidup kamu. Kalau ilusinya apa? Kamu nanya apa? Well, sometimes illusion itu datangnya mungkin sesuatu yang menggoda, sesuatu yang nikmat-nikmat, hal-hal yang duniawi gitu, atau hal-hal yang indah-indah. Tapi sebenarnya tidak. Sometimes juga kayak kita ngelihat sesuatu yang berkelap-kelip, tapi ternyata pas dideketin, it's nggak terlalu bersinar ternyata, cuma dari jauh aja bersinarnya. Kadang-kadang seperti itu. Atau contoh simpelnya adalah kayak kamu ngelihat seseorang di sosial media yang ini itu dan segala macam dengan segala wahnya gitu, dan kamu terpacu untuk jadi wah seperti mereka, tapi ternyata saat kamu kulik lagi, it's really superficial banget gitu. Ternyata hidupnya ya tidak semulia itu gitu. Nah, itu harus dipahamin karena jangan hanya lihat dari covernya aja. Makanya dari itu yang tadi aku bilang, akan banyak ilusi di dalam hidup kita terutama di 2024 itu untuk hal-hal yang duniawi atau hal-hal yang kayak hahi aja, having fun aja. Untuk membedakannya apa? Dengan cara kita punya intuisi, punya insting gitu. Insting itu sesuatu yang natural, tidak bisa difabricated, tidak bisa dipura-purakan. Insting itu datangnya memang dari alam bawah sadar kita. Tapi kadang-kadang ada orang yang mengabaikan intuisi, ada orang yang ngikutin intuisi. Belajar untuk tidak mengabaikan itu. Semakin kita menggunakan intuisi kita, semakin kita menggunakan insting kita, mereka akan menjaga kita gitu. It's something that it's part of ourselves. Itu sesuatu yang memang udah bagian dari hidup kita. Nah, di sini dari Ace of Crystal, sebenarnya kemampuan kamu untuk melihat segala sesuatu yang clear akan lebih kuat lagi gitu. Di sini ada The Magician. Sebenarnya aku ngelihat di sini banyak banget yang akan memanifestasi. Cuman ada beberapa yang spesifik. Kalau yang tadi aku lihat dari vision aku, memanifestasi sosok orang dalam hidup untuk bisa jadi temen atau jadi guidance lah gitu. Cuman di sini kebanyakan adalah memanifestasi keadaan-keadaan yang lebih menguntungkan kamu, karena di sini victory juga, kemenangan. Di sini ada The Knight of Wands, sama ada The Five of Crystal. Pesannya gini, ada konsep dimana namanya kemenangan palsu. Kemenangan palsu adalah kemenangan dengan kesengsaraan orang lain gitu, dengan kesedihan orang lain. Like saat kita berantem nih contohnya, yang namanya berantem kan, dasar dari berantem itu siapa yang paling benar, siapa yang salah kan. Sebenarnya kalau berantem itu udah pasti kedua belah pihak rugi gitu, karena pasti salah satu dari pihak yang berantem itu akan saling menyakiti lah gitu, atau akan ngerasa tersakiti. Itu bukan sebuah kemenangan. Itu yang tadi aku bilang kemenangan palsu. Kalau di pihak lain
merasa rugi dan merasa kecewa, itu kan dari sesuatu yang kita lakukan gitu. Makanya dari sekarang mulai berdamai sama keadaan. Belajar untuk berdiplomasi. Yang namanya diplomasi itu win-win solution. In life kita harus belajar untuk bisa bukan hanya membahagiakan diri kita juga, tapi orang-orang sekitar kita juga gitu. Jadi di sini juga disarankan untuk berdamai sama keadaan atau orang-orang sekitar. Dan dari energi The Knight of Wands, di sini ada seseorang yang hadir. Kalau yang aku lihat lebih seperti guidance bisa, atau seperti orang yang akan menguatkan imanmu gitu. Di sini dari energi The Knight of Wands, kalau aku lihat there's going to be a lot of activity ya. Jadi akan lebih banyak aktivitas. Aktivitasnya lebih ke arah yang mungkin spirituality yang tadi aku bilang. Jadi nanti ada sebuah kebiasaan-kebiasaan atau ritual, atau bisa dibilang rutinitas yang lebih ke arah spiritual gitu. Entah itu meditasi, entah itu melakukan yoga, atau bahkan puasa dan segala macam untuk bisa menguatkan spiritual kamu. So, aku bakalan lihat ke semutan oracle card-nya. Oke, di sini ada the medallion, ada the thread, ada the judge, sama ada the castle. Oke. Gini, yang akan menyelamatkanmu di dunia ini adalah keyakinanmu, faith, ketakwaan kamu, pegangan hidup kamu, prinsip dan moral gitu. Itu yang akan menyelamatkanmu. Karena yang tadi aku bilang, dunia ini nanti bakalan banyak orang yang superficial, orang yang hanya di luar aja kelihatan indah, tapi ternyata palsu gitu keindahannya. Jadi akan banyak godaan seperti itu, akan banyak keadaan yang menggoda moral juga. Jadi kalau moralnya tidak kuat, imannya tidak kuat, atau misalnya dibilang prinsipnya juga tidak kuat, itu akan lebih mudah tergoda dan akhirnya akan jatuh ke lingkaran-lingkaran yang toxic atau lingkaran-lingkaran yang membelenggu gitu. Dan di sini kalau aku lihat dari energi The Medallion, ini ditunjukkan kalau kamu kayak tinggal menggapai kemenangan sebenarnya, tinggal ngelangkah aja. Jadi sometimes orang-orang tuh mau ini itu, aku pengen ini itu, pengen kemenangan, tapi diem aja. Tidak menggapai. Jadi kamu juga harus ada tunjukin usahanya. Usahanya apa? Tinggal menggapai aja. Sesuatu yang sudah ada di depan mata, kamu bisa usaha atau bisa ngelakuin sesuatu dengan apa yang kamu punya gitu lah. Di sini sarannya. Dan dari energi The Judge, ini yang tadi aku bilang, ini bukan waktunya untuk berkonflik, ini waktunya untuk berdamai, lebih pakai empati karena sama-sama lagi menilai gitu. Dan kalau yang aku lihat kan yang namanya kehidupan yang tadi aku bilang itu nggak cuma baik-baik aja, pasti ada yang buruk. Tapi kalau kita semakin kayak melawan hal tersebut, nantangin atau lari dari hal tersebut, itu akan selalu mengejar gitu. Karena that negativity exists, sesuatu yang exists. Jadi semua hal dalam dunia itu harus kita accepting kalau mereka itu ada gitu. Nah, saat kita mudah accepting atau sudah menerima itu, kita bisa belajar, oke, mana nih di titik tengah seperti apa. Karena dari energi The Castle, yang tadi aku bilang, akan ada sesuatu yang diruntuhkan agar kamu mampu untuk membangun sebuah hal yang lebih kokoh lagi. Nah, aku bakalan lihat ke outcome of the situation dari Lenormand. The Order, kalau aku lihat di sini kamu akan banyak bantuan yang tadi aku bilang memanifestasi orang. Jadi mungkin akan join atau akan ngikut perkumpulan spirituality atau perkumpulan orang-orang yang memang sejalan, ketemu soul family kamu gitu. Terus kalau yang aku lihat di sini, apapun yang kamu usahakan akan terlihat kok gitu, akan dapat recognition. And then di sini ada sebuah karma-karma buruk atau
bisa dibilang kebiasaan-kebiasaan buruk yang kamu sadar itu, terus kamu memutuskan untuk tidak ngelakuin itu lagi. Dan di situ mulainya perkembangan kehidupan. Dan di sini karena ada banyak banget good omen, artinya kayak banyak banget tanda atau pertanda-pertanda baik gitu. Jadi lebih ngeh lagi lah gitu dari ide-ide apa yang muncul di kepala. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri, jadi lebih private, lebih personal. Terus kalau misal kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.